Oke, mungkin aku mulai dulu dengan finally Mugello balik ke rame. Arrabbiata. Nggak tahu apa-apa, 135.000 orang yang yang di dalam weekend yang resmi dihitungnya, dan di hari hanya sampai 70.000 orang yang datang di track. Bayangin aja kemarin di Superbike di Misano udah 70.000 orang juga datang. Itu artinya apa? Bahwa orang Italia benar-benar usahakan keras sekali untuk nonton. Dan saya senang lihatnya kemarin karena Satar mungkin ingat bahwa tahun lalu di Mugello hancur total, right? Ada dikit banget orang datang karena tiket mahal. Kali ini mereka potong Saya harga nggak nonton masuk. apa-apa, jadi nggak apa-apa. nggak tahu apa-apa juga jadinya. Potong harga masuk, jadi show-nya bagus banget. Sempat ada Il Volo kan terkenal juga di Indonesia kan, itu trio tenor itu yang nyanyi lagu kebangsaan Italia. Terus ada Air Force, pesawat Air Force Tricolore. Terus ada banyak lah yang terjadi, ada DJ, ada show sendiri dari Pecco Bagnaia yang sedikit copy paste dari Rossi dulu. Beda sih, masuknya beda caranya, tetapi sesuatu yang kita udah pernah nonton sejak Rossi, sesudah dia kan Lorenzo, terus Marc Marquez kadang-kadang segala macam. Tapi overallnya menurut saya itu adalah sangat menarik. Nomor satu, nomor dua karena track itu adalah salah satu track yang paling bagus di dunia. Itu yang kata begitu bukan saya, karena aku nggak pernah terus terang coba Mugello, tapi kata pebalap semuanya sendiri. Mungkin Dimas sudah pernah balap di Mugello dulu? Pernah 2019 balap di sana. Emang tracknya tuh luar biasa fantastik ya, karena kan di tengah gunung. Terus track layoutnya naik turun. Tikungan paling susah itu apa menurut kamu? Sebenarnya area Beta Uno, nomor 1 dan 2 itu, karena kan dia continue dengan you need to have big balls. Tapi saya dengar banyak yang tahun ini sebetulnya bilang bahwa tikungan paling sulit menurut mereka itu adalah Bucine. Itu sebelum track lurus, track panjang. Jadi tikungan terakhir. Yang Marquez jatuh. Iya, yang Marquez jatuh benar. Cepat Karena katanya itu susahnya bukan susah dalam artinya tikungan yang sangat sulit, tapi cari line paling sempurna sampai bisa accelerate dan keluar dari tikungan tersebut dengan kecepatan tinggi. Yang lucunya kemarin ditanya sama Luca Marini ya. Luca Marini kan bingung kan, dia telepon kakaknya, dia bilang, Vale, gimana itu caranya supaya Bucine itu paling sempurna? Oh, sampai sekarang aja aku sendiri nggak tahu. Tapi yang paling jago menurut saya, kemarin ambil yang terakhir itu adalah Pecco Bagnaia. Aku lihat waktu dia kualifikasi. Di kualifikasi kan Marc Marquez sangat ikut terus kan dengan segala macam risiko. Karena Marquez untuk dapat satu lap yang kencang itu bisa, tapi kalau satu race bisa di level itu mungkin sulit. Dan dia itu nempel habis-habisan, tapi kelihatan di Bucine udah di belakang, tapi Pecco rada lebar, terus tiba-tiba tutup dan tarik lagi dan jauhin Marquez, di mana dia dapat pole position dan Marquez P2. Kemarin adalah weekend bisa dibilang sempurna ya dari Pecco Bagnaia, karena dia dapat pole position, dia dapat sprint race, dia dapat race utama, namanya triplete ya. Kalau kita bicara bola ya, dia di ketiga-tiganya dapat dalam satu weekend. Dan kelihatan banget bahwa dia itu kemarin gak ada satupun pembalap yang bisa lawan. Ya, meskipun di sprint race Marco Bezzecchi usahakan keras sekali, sangat keras sekali untuk mengikuti. Tapi dia bilang Pecco itu very late breaker. Jadi aku sulit banget untuk matching dia punya braking. Dan late break boleh, tetapi cara selain late break dia tuh masuk di tikungan masih sempurna. Artinya apa? Stability dari motor sendiri, dari Ducati sendiri itu luar biasa. Mungkin Dimas bisa cerita ya, kalau kita bicara braking di lurus panjangnya Mugello, kan ada hillnya kan, habis hillnya itu kan belum boleh turun gas, meskipun nggak kelihatan apa-apa kan, waktu turun kan baru
pindah ke kiri dan harus rem, itu kayak apa sensasi? Iya, kalau kemarin lihat motor Pecco dibanding yang lain ya, kayak Luca atau Bezzecchi di sprint race Luca, terus juga Jorge Martin, Zarco. Pecco emang motornya nggak terlalu stabil, dia malah banyak shaking. Tapi dia itu selain motornya udah connected sama Pecco 100%, Pecco-nya juga punya confidence yang tinggi dan dia bisa stop di orang yang pikir kayak Marco bilang ini nggak match sama stylenya dia, dan Pecco bisa stop di situ. Iya, Nah, betul. itu karena setupnya dari FP1 sampai kualifikasi dan sprint race, Pecco tuh udah nemu dan tim udah nemu setup yang 100% untuk stopping bike-nya, karena sekarang punya motor kencang. Contoh misalkan Jack Miller, startnya paling bagus dan top speed KTM sekarang juga luar biasa bagus gitu. Tapi kalau dia nggak bisa punya stability braking yang bagus untuk late break, tapi bisa kontrol bannya supaya bisa sampai finish, for nothing gitu Ya, kan. betul Karena sekali. race MotoGP sekarang kan 20 lebih, apalagi Betul. Mugello yang super panjang dan high speed late braking, high speed corner dan technical segala macem, kita perlu bannya itu safe sampai terakhir gitu. Walaupun pasti semuanya drop. Betul. Nah, tapi Pecco itu akhirnya dia bisa bikin gap kan sama Jorge Martin. Jorge Martin kan stay 0.5, 0.4, 0.5, 0.4, Dia tapi mengkontrol bisa dibilang. tapi dia nggak bisa lawan akhirnya. Betul, dia kayak sedikit kayak Bautista, dia masih ada 2/10 of a second di dalam Betul, pocket. betul. Jadinya dia nggak di limit tapi masih bisa kontrol Masih bisa, dari belakang. Dan selain itu kan juga kalau kalian mungkin Satar juga tahu, perhatiin bahwa Pecco sedikit punya style kayak Andrea Dovizioso, artinya dia tuh mensiapin race dari FP1. Jadi dia nggak langsung dapat push dan kalau kamu perhatiin di FP1 dia baru dapat timing baru terakhir 5 menit terakhir 4 menit terakhir. Sebelum itu kan dia itu kan selalu di belakang. Orang pikir bahwa dia punya masalah, tapi dia sebetulnya enggak. Dia kerja keras sekali dengan sifat yang sangat calm untuk mendapat setup motor yang dari situ kelihatan banget bahwa dia habis itu kan punya confidence, dan kemarin dia juga sebetulnya banyak rekor yang pecahin ya. Nomor 1 ya, finally tahun ini ada pembalap yang start dari pole position dan di race utama bisa selesai nomor 1. Selain itu dia dapat 14 winning race dan 46 podium. Itu menurut saya di umur dia itu sesuatu banget. Dan coba ya kalian pikir kalau sekarang ini Pecco nggak bikin kesalahan yang di mana sebelumnya dia terlalu rakus mau tetap menang, dia senang dengan posisi 2 atau gimana, sekarang mungkin leading championship udah 70 poin ke atas dari nomor 2. Jadi kita bisa bicara dengan championship yang berbeda, tetapi mungkin thanks God juga untuk kita karena kan bisa lebih nikmati dan enjoy. Seperti biasa kemarin, apalagi di sprint race itu 5 Ducati di depan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga di race utama 4 Ducati. Seharusnya 5. Harusnya. Karena seorang Alex Marquez yang punya speed yang luar biasa dengan tim Gresini. Tapi lagi nggak beruntung gara-gara orang lain tabrak dia atau dia nggak bisa selesai race. Kemarin saya sempat chat sama Nadia, istrinya almarhum. Dia bilang congratulations ya, meskipun Alex jatuh, aku bilang tapi kelihatan bahwa anaknya itu punya speed. Sayang sekali dia bilang, Matteo, kita usahakan keras sekali dan kerja keras sekali dan kita senang sekali sama Alex karena dia tuh pembalap yang kencang, tapi belum dapat. Kita nggak bisa finish race terus di sini. Oh iya, jadi ini sebagai poin juga ya. Kalau kita lihat selisih poin antara Alex Marquez dengan Fabio Dija, yang istilahnya Dija itu cuma ngambil poin hibah. Betul. Dikit loh, 13 loh. Dija itu ngumpulin poin hibah terus kan, betul. tapi terus poin. Jadi kan akan gak lucu kalau momen sampai di akhir musim poinnya tuh deketan gitu loh. Betul. Yang satunya fight di depan, yang satunya di posisi 14, 15, 13 tapi terus dapat poin. Ya. Yang saya bisa sebetulnya pastikan di sini bahwa tahun depan si Alex Marquez masih di tim Gresini itu pasti.
Karena tim Gresini tahu bahwa ini tahun pertama dia juga kan di Ducati, naik Ducati, dan mereka masih percaya sekali. Kalau Fabio Dija baliknya setar itu, Fabio Dija itu dia dekat ke Superbike loh. Katanya begitu, ke Superbike dia, dan yang gantiin, ada gosip, yang gantiin dia di Gresini adalah Tony Arbolino. Karena tahu sendiri si Carletto sedekat apa sama Nadia Gresini dan tim Gresini. Tetapi jangan underestimate Pedro Acosta. Karena lucunya kemarin itu KTM minta supaya Pedro Acosta masih 1 tahun lagi di Moto2. Tapi Pedro bilang nggak mau. Dan kalau KTM nggak tarik Pedro, itu bisa aja kalau dia misalnya pengen Ducati, ya Ducati yang available sekarang menurut saya cuma satu. Itu adalah dari tim Gresini. Karena Ducati yang lain, kalau Enea Bastian ini nggak mungkin dibuang. Karena sekarang ini dia baru balik dari cedera, dan dari race pertama nggak. Dan menurut saya kemarin selesai di urutan 9 dan 10 itu dengan masalah baunya. Karena masalahnya bukan cedera, mungkin nggak terlalu sakit atau apa. Tapi kamu tahu sendiri, automatisme yang kamu dapat sesudah sekian lama kamu nggak balik. Setengah tahun kamu nggak balik di MotoGP, nggak pegang MotoGP, otot-otot yang lainnya semuanya pasti capek sekali. Jadi kan dia perlu waktu. Saya rasa bahwa kita akan saksikan Bastian ini yang benar nanti, mungkin sesudah break summer. Karena kalau 2 race ini yang berikut rada sulit. Meskipun Sachsenring adalah track yang beda, nggak se-physical Mugello. Karena kamu pernah balap juga di Sachsenring kan, semua belokan kan di kiri dan rada smooth. Kalau di Mugello tahu sendiri kanan kiri kan perlu physical. Aku mau bicara langsung mungkin tentang sesuatu yang hot di Mas itu adalah situasi Honda dan Marc Marquez. Karena pasti banyak sekali di rumah mau tahu, karena soalnya kan mau tambahin apa dengan tentang performa juga Pecco nggak ada lagi. Performa udah tahu semua dan luar biasa, dan kita chapeau ya. Karena aku kalau harus chapeau meskipun ada sesuatu yang nggak terlalu suka waktu di kualifikasi, kontroversial karena Ducati marah sekali waktu Marc keluar dari pit. Ingat nggak? Marc keluar dari pit dan Pecco datang untuk fast lap ya. Dan dia bilang bahwa Marc ganggu sebetulnya. Menurut saya tidak, karena Marc itu jauh sekali. Dan waktu Marc masuk tikungan lihat Pecco, dia akselerasi dan melebarkan diri supaya Pecco bisa masuk. Kalau misalnya kamu lagi datang kencang sekali di Mugello dan tiba-tiba lihat ada orang lagi keluar dari pit, mungkin jadi distraction. Apa namanya bahasa Indonesia? Gangguan. Mungkin, tapi ya gimana? Masa bisa komplain gara-gara itu? Enggak juga. Aku juga kasihan sama Marc, karena terakhir ini di paddock MotoGP kayaknya semua orang kan apapun yang dia lakukan dan apapun anak ini salah jadi omongan besar yang sebetulnya nggak masuk akal ya. Jadi balik lagi ke masalahnya Honda mungkin di Satar, mungkin kamu juga bisa jelaskan karena kamu pernah juga kerja untuk Honda kan, atau masih kan sampai sekarang. Ya masih terima gaji, kalau sebelah saya udah enggak. Dua-duanya pernah anak Honda itu situasi sangat sulit ya. Seperti balik lagi seperti tadi kita bicara, kalau misalnya Marc bisa dapat satu aja lapnya di belakang, atau dia bisa ikutin seorang kencang di belakang dan 1 lap itu dapat waktunya yang kencang, pasti bisa. Karena dia, kamu lihat sendiri risiko. Tapi 25 lap. Nah itu korban. Risiko yang dia ambil untuk 1 lap aja, hampir semua, kamu lihat bagian depan, hampir di semua tikungan udah mau close the front. Apa namanya bahasa Indonesia kalau close side? Mengunci ban depan. Ya, mengunci ban depan kan. Terus kan low side terus maunya kan. Kalau kamu membawa motor begitu selama 20 lap atau 22 lap atau 25 lap atau 10 lap aja, itu setengah mati. You tahu sendiri, you pembalap. Itu extra job. Dan kalau kamu bikin kesalahan sedikit, pasti jatuh. Ya, kelihatan banget waktu di Bucine. Dia lebar emang. Dia salah. Dia jatuh karena dia salah. Kenapa? Tapi akibatnya harus lihat. Banyak orang bilang, wah tuh lihat tuh pembalap terlalu maksa. Bukan begitu. Dia sebetulnya, kalau kalian lihat, aku kan lihat, dia salahnya dari tikungan sebelum masuk. Itu kunci.
udah mau closing. Dia lurusin, dia terpaksa lebar. Iya. Masalahnya dia ngapain? Karena ada Alex di depan dan dia tahu kalau ada gap karena motor dia juga kalau di jalan top speed kurang nih Mugello kemarin ya. Dia tuh supaya nggak lepas dari depan dia maksa diri supaya masih bisa ikut. Tapi karena out of line dia jatuh. Tapi masalahnya dia kenapa begini sama motornya karena sebelum masuk bucinnya itu udah kunci. Orang di rumah mungkin nggak tahu banyak karena nggak kelihatan kan dari nggak kelihatan. kamu ngerti kan maksud saya paham, gimana kan? ya? Karena kan Gimana itu tuh? Ini juga kemarin saya sempat ulang juga videonya di rumah karena ya itu seorang Marquez nggak mungkin karena dia tahu sisi luar bucinya itu track yang itu kan nggak pernah dilewatin karena warnanya berbeda kan, line yang di tengah sama di luar itu dirty kan, agak kotor coklat segala macam, dan dia nggak mungkin akan ngambil racing line di situ karena yang depannya pun ngambil di situ. Yang tadi dibilang ya paling memungkinkan itu udah lose the front di enternya, tapi karena kita tahu Marquez handlingnya luar biasa bagus banget, dia bisa pick up lagi. Tapi karena kita tahu sendiri lah karena Honda di track lurus itu nggak sepower Ducati kan, dia harus stay di sini. Karena kalau stay di sini waktu sama Luka kan dia bisa ngikut walaupun dia nggak bisa overstake gitu, tapi at least dia masih ngikut gitu. Karena kalau dia nggak ngikut sama Ducati yang di belakang bisa ditangkap. Betul sekali. Nah dia mempreparing itu cuman karena di situ udah terlalu kotor dan out, dia mau karena kan nggak mungkin dia lurusin lagi, makan waktu lagi gitu Om. Jadi dia paksa miring, emang agak mistake di Marquez. Tapi menurut saya ya karena package-nya Honda sekarang ini belum 100% Oke, bagus. Mungkin Sattar itu tahu bahwa siapa korban. Kita kan harus balik juga lihat yang lainnya dong. Korban sekarang ini berapa orang udah? Enggak, sekarang gini, kita mesti balik. Jangan kita hanya lihat korban dari John Mir, Alex Rins, Marquez, lalu dulu Lorenzo. Sekarang kita Paul Espargaro. Bukan itu. Kita nggak sampai di situ aja. Kita melihat struktur Honda. Dulu bos yang dari Jepang siapa? Shuhei Nakamoto. Itu yang sama Shuhei Nakamoto. Ya, yang sama Livio Suppo kan dulu. Ya. Shuhei Nakamoto itu sukses dengan Mark sampai di tahun 2016. 2016. Sama Livio Suppo juga. Di sepak. Berdua. Ya. Livio Suppo sukses di tahun 2017 di sepak. Itu sudah budaya Honda di mana tidak boleh ada siapapun orang yang lebih hebat daripada Honda, termasuk juga Valentino Rossi. Kenapa waktu itu ke Yamaha? Jadi secara infrastruktur dari strategi hierarki di Honda itu amat sangat susah untuk melakukan perubahan sesuatu, bahkan masukan pun susah banget didengar. Sampai-sampai bapak ini aja kan jadi. Nah, yang satu lagi kesalahan besar sekali menurut saya itu membuang seorang Dani Pedrosa, bro. Kita udah pernah bahas ini. Dani Pedrosa ini. Kalau gini, ada orang yang pernah bilang mungkin Marquez itu nggak bagus untuk develop motornya. Mark bilang itu bukan kerjaan saya. Aku bisa kasih tahu apa yang oke atau tidak oke dan dia di motornya. Tapi yang harus lakukan itu, yang harus improve itu adalah insinyur. Dan itu saya setuju sekali. Kalau sementara mungkin Dani itu punya input dan atau kelebihan dan lebih, tapi semua kan pembalap kan berbeda-beda. Kalau di sekarang Honda ini kalau nggak kerja keras sekali di rumah untuk berubah sistem semua, untuk berubah motornya, untuk ini Mark ini bisa hilang benaran lah. Bukan tahun ini ya, Mark itu adalah seorang yang gentleman dan saya yakin dia akan tuntas kontrak sampai habis, tetapi karena dia berterima kasih sekali juga dengan Honda karena waktu dia cedera dan segala macam Honda selalu tunggu dan itu benar, itu harus lakukan itu. Tapi kalau sekarang pembalap itu harus ambil risiko begitu terus dengan risiko cedera lagi, ya mengeringkan. Alex Rins kemarin patah kaki. Tibia fibula dua tulang besar, tulang kecilnya patah. Ya. Dan komplainnya dari Mark kemarin komplain keras sekali sama itu Honda. Pertama kali loh. Kenapa dia bilang, aku udah kasih tahu kekurangan dari motor apa. Aku kasih tahu juga bahwa di start dia punya masalah. Meskipun nggak kelihatan karena mungkin dia mengkompensasi masalah itu dengan skill sendiri. Bahwa saya sulit sekali. Udah kasih tahu tapi mereka nggak bawa apapun. Dan mereka nggak lakukan apapun untuk majuin
motor ini. Dan saya itu sangat frustasi. Kenapa frustasi? Karena pembalap seperti dia yang 8 kali juara dunia, sekarang dia harus kalah karena alatnya nggak sesuai dengan dia punya skill. Ya itu sulit. Akankah Marquez ke KTM? Aku nggak tahu, Satar. Kemarin lucunya kan ada yang isu besar yang ditanya sama Domenicali kalau ada karena Lorenzo tahu sendiri, dia kan kacau orangnya, bicara sendiri bahwa sebenarnya tuh Marquez itu ada kesempatan untuk di Ducati. Ditanya sama Domenicali, presidennya Ducati, kalau dia bilang nggak mungkin karena kita udah siap, karena kita udah punya pembalapnya, dan semua bilang ya udah tutup jalannya. Di balapan you never know. Yeah. Kalau Domenicali sekarang dia bicara kayak begitu, dia harus bicara kayak begitu. Coba kalau dia bilang masih ada kesempatan, pembalap yang sekarang balap untuk Ducati kan jadi bingung. Panas dingin. Iya, jadi dia harus meyakinkan pembalap sekarang bahwa Ducati full support mereka. Tapi masa depannya, kamu dengan salah, saya rasa tahun depan itu nggak akan banyak perubahan. Tapi tahun 2024 banyak sekali kontrak habis. Ya jadinya karena tempatnya yang seat available sekarang cuma sedikit. Zarco pasti dikonfirm ulang. Aku yakin sama Prama. Nggak mungkin dia dibuang. Satu lagi yang seatnya yang masih available itu adalah tim Gresini. Karena kalau kamu lihat sendiri juga di Aprilia yang satelit tim, Alex Espargaro pun akan pensiun. Betul. 2024. Itu jadinya sulit sekali juga untuk pindah dari sini ke sana atau dari sana ke sini. Jadinya kan salah satunya Yamaha sendiri. Kita kan belum bicara. Yamaha sendiri kan Morbidelli akan di-reconfirm pasti. Tahu kenapa? Siapa yang mau ke Yamaha sekarang? Gak ada yang mau. Sekarang gak ada yang mau. Sekarang kan dibilang bahwa lagi hot bicara sama Jorge Martin. Jorge Martin pengen sekali jadi dapat factory. Tapi kalau saya Jorge Martin, sorry to say, meskipun masih muda sekali dan tergantung karena money talking, bullshit walking. Kalau Yamaha keluar paket duitnya yang gede banget untuk Jorge, mungkin karena dia masih muda, mungkin aja dia ambil kesempatan karena perlu ini. Tapi kalau saya tidak, kalau pembalap muda biasanya kan ambisi, dia maunya jadi juara dunia. Oke. Jadi kerjaan besar untuk dan satu lagi yang saya mau bicara tentang Mark itu kemarin ditanya kembali lagi ya, kalau kamu di Sachsenring bisa menang dong. Nah ini lucu, dia bilang iya aku bisa menang di Sachsenring, tapi itu bukan patokannya. Kenapa dia bilang patokannya? Kenapa? Karena itu track saya. Seperti Rins di Amerika. Iya di Amerika, di situ mungkin saya bisa perform, tapi bukan dapat solusi masalahnya. Dan itu nggak penting dan belum tentu juga harus kita lihat karena dengan Ducati sekarang ini dengan semangatnya kayak begini, dengan pembalap yang on fire semuanya kayak begini, Pecco kayak begini, Jorge Martin dan Luca Marini sendiri kemarin dia extraordinary. Luca Marini di long race itu selesai dia kalah di podium cuma beberapa lap terakhir gara-gara Zarco, tapi dia punya tangan patah loh dan sakit banget. Dia lakukan sesuatu yang extraordinary menurut saya. Jadi sekarang ini tim satelit juga semuanya tuh sangat kuat. Bezzecchi oke lah waktu di race, kenapa di race 2 nggak bisa perform dan di sprint race dia selesai kedua dekat sama Pecco karena dia bilang punya masalah dengan front hand. Kondisi asfaltnya beda, setupnya beda, jadi dia tahu, dia bilang dari tikungan ketiga dari start lap pertama aku udah mengerti bahwa aku nggak bisa kemana-mana karena depannya aku nggak ada confidence. Kamu bisa explain sendiri kalau pembalap nggak punya confidence dengan front hand. Mana bisa? Susah karena front itu kan sangat dominan untuk front end itu bagian depan, depan motor. Jadi kalau kita nggak ada confidence, apalagi front itu juga ngaruh untuk ke pengereman yang misalnya dari 300 km lebih, terus kita harus stop ke 70 atau ke 80. Kalau kita nggak punya confidence di front, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Walaupun kita punya motor sekencang apapun, kalau frontnya kita nggak punya confidence. Betul. Jadi intinya tidak ada rasa greget di ban depan. Ke kanan, ke kiri, kok rasanya tuh nggak istilahnya ngejejek bahasa Indonesianya aspalnya, gitu kan? Bahasa paling sederhana. Ya. Dan satu lagi mungkin kita harus bahas itu prestasi dari Jorge Martin sendiri di sprint race ketiga, di race dan konsistensi terakhir ini dari anak ini hati-hati. Bagus banget. Dia punya factory. Dia tuh sangat jujur kemarin. Dia bilang motor saya sama motor Pecco nggak ada bedanya. Bedanya adalah di Pecco.
Bedanya adalah bahwa aku coba ikutin kemarin tapi saya nggak bisa. Dia cara membawa motor di Mugello ini, rahasia yang dia tahu. Itu tuh aku nggak bisa ikut. Dan kita harus step up lagi kalau mau lawan Pecco. Kalau nggak ada yang bisa lawan sama Pecco. Karena kalau memang Bezzecchi sendiri. Jadi, oke. Kalau balik ke Pecco ini lagi, ada satu data yang penting bro. Kalau orang pikir bahwa, gampang lah, Pecco pasti menang di Mugello. Itu benar. Karena ya, kalau kita lihat dari terakhir selain tahun 2021 di mana Fabio Quartararo jadi juara, yang lainnya semuanya Ducati. Ya pernah Pecco 2 kali, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, semuanya mereka jadi juara di sana. Dan gampang bilang pasti Pecco menang. Tapi justru karena pembalap punya pressure dia harus balap di Mugello. Itu di rumah sendiri dan dia harus menang. Dan dia lakukan yang Pecco lakukan. Chapeau bro. Itu pressure ada loh. Itu pressure ada pasti. Dia juga lagi cedera kalau nggak salah. Iya, jadi cedera juga pula. Meskipun dia bilang dia sangat jujur, dia bilang nggak ada sakitnya, tapi ya oke. Zarco ini gila loh bro, ini anak ini. Super. Dia super karena dia selalu dia masalahnya Zarco sekarang start terlalu di belakang dan awal-awalnya dia kayak diesel. Selalu ke belakang. Aku udah lihat waktu di sprint race sebetulnya dia bisa nyusul sampai terakhir dia dekat sekali selesai hampir di podium. Tapi aku bilang Zarco pasti podium di long race, itu benar. Ya dan Zarco ini kan cuman satu yang dia udah 14 podium loh. Lebih. Aku lupa antara 14 atau 15 atau 16. Aku lupa, pokoknya dia banyak sekali podium tapi belum pernah. Dia cuma satu yang dia masih perlu lakukan itu adalah jadi winning dan jadi juara seri ya. Makanya saya bilang kalau Zarco dengan prestasi kayak begini siapa yang buang dia? Untuk apa dibuang juga? Diganti sama siapa juga? Konsisten juga. Ya kan? Kecuali sekarang Ducati di belakang kerja supaya bisa tarik Pedro Acosta di Prama. Nah, itu beda cerita. Mungkin itu oke, karena kamu ambil pembalap paling top sekarang ini dari Moto2 ya selain Tony Arbolino. Oke. Yang kita harus bahas sedikit lagi ini adalah tentang Aprilia. Ekspektasi semua orang Aprilia itu bro di Mugello itu luar biasa. Tapi itu tidak. Berat ya. Ini kemarin lucu ada wawancara kepada Alexis Spargaro yang sangat tidak beruntung karena waktu sebelum datang ke Mugello dia lagi latihan sepeda. Malah dia masuk di track, latihan sepeda di track supaya aman dia bilang. Tapi gara-gara dia main handphone jatuh. Dan ini cedera. Tadi kemarin waktu sebelum dia minum painkiller itu membawa motor sampai jatuh-jatuh karena kan nggak ada power untuk rem dengan rem belakang. Sakit banget, kelihatan nangis di track ya. Jadi tapi dia masih prestasi, masih bisa selesai di 6, ya? Lucunya adalah wawancara dia bilang, kalau menurut saya, kenapa ditanya kamu tahun ini katanya punya motor lebih bagus, tapi nggak bisa lawan. Sementara tahun lalu hampir jadi juara dunia. Kalau nggak ada kesalahan yang tertentu, dia bilang ini gampang sebetulnya. Kalau motor tahun ini, Aprilia tahun ini sebetulnya itu adalah Aprilia yang lebih bagus daripada tahun lalu. Tapi kalau kita maju 5%, yang lainnya Ducati majunya 10%. Honda mundur 10%. Aku udah tahu mau bilang begitu ya. Jadi ekspektasi saya lebih, aku berulang bilang lagi, menurut saya Aprilia nggak punya striker. Nggak punya pembalap yang benar-benar bisa fight karena meskipun Viñales punya kelebihan yang luar biasa di atas kertas, tetapi kalau di fakta belum startnya jelek atau kalau lagi nggak mau drop ke belakang marah-marah sulit juga. Jadi menurut saya ada sebetulnya sih lebih kepada tim satelit malah. Kalau kita sama Raul Fernandez. Kalau Raul Fernandez lagi nggak perform, tapi kalau kamu tanya sama Massimo Rivola, dia bilang salah semua. Ini adalah pembalap yang sangat-sangat bagus. Cuman belum. Lihat aja semuanya. Aku percaya Massimo. Kenapa bro? Karena Raul itu dari Moto3 sampai Moto2 itu kalian udah saksikan sendiri.
Pembalap yang bisa tahun lalu bisa 8 kali, di Moto2 bisa, bukan tahun lalu, di Moto2 bisa 8 kali juara loh. Malah Remy Gardner dengan 7 kali jadi juara dunia. 8 kali menang di Moto2, kamu tuh pernah balap di Moto2, kamu tahu sesulit apa. Dia rookie loh waktu itu. Mana mungkin pembalap bisa lupa caranya bawa motor atau menang. Itu mungkin yang jadi fakta yang bikin rusak sedikit dia adalah waktu dia pindah langsung terlalu cepat ke KTM. Gas-gas malah. Tektual lagi waktu itu, bukan gas-gas. Jadi dia jadinya seperti apa yang terjadi ke Remy Gardner. Dan sampai sekarang Remy Gardner aja nggak bisa perform. Oke, satu hot topic lagi terakhir ya. Nanti kita bicara soalnya kalau nggak terlalu panjang. Kita harus bahas tentang Yamaha bro. Dan frustasi dari Quartararo. Mungkin kalian deh atau Dimas dan what do you think about this Yamaha? Yamaha itu motor bagus pak. Jadi sponsorin saya. Nggak, menurut saya. No. Bisa. Uangnya nggak ada. Gimana mau develop kalau uang nggak ada? Itu jawaban paling sederhana. Kedua, dia nggak punya tim satelit. Data-data dari mana mau dapat? Apakah aku mau tanya, apakah kan di bawah Marmori ini kan, insinyurnya engine khusus dari Formula One. Tapi kamu tahu bahwa ini nggak bisa diapa-apain engine sampai tahun 2026. Frozen. Apa namanya? Dibekukan, jadi nggak boleh ada pengembangan. Peraturan frozen, nggak boleh diutak-atik. Semua komplain soal itu supaya bisa dipercepat. Jangan tunggu sampai 2026. Dan of course Ducati marah. Ducati nggak mau. Karena dia udah ketemu yang bagus. Dan betul sekali. Kenapa bro? Karena itu kalau ada satu peraturan dan kamu udah ketemu motor yang yang sangat bagus dan kamu kerja keras sekali dan investasi gede banget untuk dapat yang apa jadinya dan teman-teman dapat. Aku juga mengerti masalahnya itu. Tapi kalau nggak sampai kalau Yamaha nggak bikin engine baru atau punya motor completely baru, itu nggak akan bisa kemana-mana. Makanya saya bilang kalau Fabio Quartararo sama kayak Taka Nakagami di Honda mungkin. Ya, di mana Taka Nakagami bisa selesai 12-13 besar karena mungkin nggak ambil risiko sebanyak Rins atau Mir atau Marc Marquez. Sama dengan Quartararo, dia tahu kalau lebih dari begitu mungkin bisa cedera ya dia senang aja selesai dengan apa adanya. Mungkin juga dia mau tunjukin kepada Yamaha bahwa lebih dari begini aku nggak bisa. Dan kemarin sedih banget loh. Malah Morbidelli di race panjang selesai pas di depan Fabio Quartararo, tapi di belakang banget 1-2. Kalau dulu kita bilang bahwa mungkin Morbidelli masalah karena Quartararo masih bisa perform, tapi jangan lupa yang tahun lalu di mana Quartararo masih bisa perform dan ambil risiko gila-gilaan seperti Marc Marquez kan, di mana-mana dia di babak kedua season lalu kan jatuh juga sering udah kan. Maksain. Dia tahu bahwa kalau maksa untuk dapat hasil itu mungkin Fabio nggak siap untuk itu. Kalau Marc mungkin punya kelebihan dari 8 kali juara dunia di mana dia punya kebanggaan sendiri di mana dia bilang, aku nggak senang kalah sama Pecco, aku nggak senang kalah sama Jorge Martin. Aku Marc Marquez 8 kali juara dunia. Aku yang mau ini. Terakhir KTM. Di mana KTM sebelum bilang bahwa kita udah adalah antagonis Ducati itu kita harus tunggu sampai Mugello. Di situ kita bisa tahu bahwa kalau memang dan kemarin di Mugello performa kurang banget ya, selain semuanya saya bilang stability rada goyang, Brad Binder juga sangat agresif tapi nggak bisa dapat hasil. Mereka nggak bisa. Alex Marquez berhasil masuk gravel karena Brad Binder. Itu keberhasilan loh. Tapi saya mau bilang gini, kalau kita bicara soal tabrakan itu, aku nggak setuju bro. Kasih penalti kepada Brad Binder. Karena Alex lebar dan bisa masuk. Tapi siapapun pembalap itu akan masuk. Bukan, tapi ini ada satu fenomena. Kenapa Alex Marquez itu musim ini sering banget sih? Dia startnya jelek. Gak pernah bagus. Dia startnya jelek sekali. Di race dia start dari depan loh, front row. Start dari sprint race jelek banget sampai mundur ke belakang. Startnya dari race utama juga jelek. Tapi karena dia punya pace, memang weekend luar biasa, pace-nya dia sempurna. Itu dia
harus ambil risiko. Dan kamu gini bro, kalau kamu startnya jelek dan di belakang semua, risiko untuk jatuh atau tabrak sekarang itu besar gede banget. Kenapa? Karena sekarang kalau kamu di tikungan pertama nggak maju sebagus mungkin, sedepan mungkin, kamu di belakang tahu sendiri dengan aerodinamis kayak begini kan untuk overtake kan susah sekali. Jadi dia salah startnya jelek, dia rada lebar, binder masuk, dia tutup. Oke bilang, ya tapi salah juga binder, kenapa harus masuk? Ya gimana? Kalau ada lubang, kamu tahu kamu pembalap. Ayrton Senna pernah bilang dulu, kalau ada kesempatan untuk overtake atau ada lubang, kalau pembalap nggak masuk, itu nggak mungkin pembalap. Dia bilang begitu dulu. Dan sama, aku setuju dengan itu. Makanya saya bilang dikasih kemarin kalau kita mau dianalisa yang lebih keras lagi Miller di Marquez, di mana dia masuk tabrak Marquez lebar terus balik lagi dan kalah di race utama dan beberapa posisi, tapi Mark nggak komplain. Mark bilang nggak apa-apa, ini tuh biasa. Ya itu yang masalahnya dari race direction sekarang ini tuh nggak aneh. Kadang-kadang ambil keputusan yang aneh, kadang-kadang nggak konsisten itu ya. Tadi ke KTM, kalau pandangan saya ya boleh. Pembalap, karena boleh kan banget. Tadi dia ngomong kan dia kuda hitamnya Ducati kan. Cuman emang kalau dilihat package-nya ini sebenarnya motornya emang bagus, dalam artian kayak startingnya bagus, terus top speed-nya bagus. Cuman baik lagi stability braking-nya dan dia nggak bisa nge-keep tire manage tire during the race weekend, karena kita tahu yang bisa bawa ketika ban udah sampai parah abisnya itu cuman Brad Binder. Betul sekali. Di compare sama Miller. Betul ini sekali. on data dan kelihatan banget kayak Brad Binder waktu di track mana itu bawanya sampai luar biasa, kontrol banget itu kan slide-nya. Nah cuman kalau dia nggak punya package tadi stability seperti Pecco dan confidence-nya si ridernya, ya cannot do nothing juga during the long race. Apalagi di track kan? Seperti Mugello di mana. Dari Mugello itu perlu stability, perlu perlu grip juga, tapi nggak perlu gripnya over sampai tayarnya habis sebelum race lapnya tuh finish. Itu betul. Nah itu yang menurut pandangan saya itu. Nah kalau tadi yang Yamaha, kalau menurut saya nih Om ya, Fabio Quartararo itu mau nunjukin sama Yamaha, dia sekedar finish, tapi dia dorong juga, dia supaya Yamaha engineering itu ngelihat dari data logger. Fabio Quartararo ini lap by lapnya itu seperti apa di motornya itu, dan comparing dengan Morbidelli, karena sebagai kayak saya pembalap yang pernah kesana itu ya data itu paling penting nomor satu untuk improve timnya atau ridernya atau motornya, dan mereka dua rider ini mau menunjukkan. Makanya ketika di wawancara sama MotoGP.com dan media-media lainnya ya jawabannya mereka datar gitu kan, karena ya kita melakukan yang terbaik tapi ya kita nggak bisa lebih karena paket tim-tim yang lain itu ya contohnya Ducati atau tim Italia itu ya di atas. Dan Ducati ini yang tahun lalu aja itu udah jauh ya kan. Lihat Alex Marquez, oke lah dia sering jatuh tapi paketnya dari dia bagus banget. Lihat aja Marini atau ya kan bukan mereka pakai GP23 loh, mereka masih pakai GP22. Jadi gini guys, satu-satunya pembalap Ducati yang belum pernah naik podium adalah Fabio Di Gia. Tapi poin dia pernah pole position tapi. Iya. Tahun lalu di Mugello malah. Iya, tetapi poin dia itu lebih banyak daripada pembalap Honda loh. Exact. Di kombinasi. Betul. Jadi bayangin aja, jadi kalau menurut KTM dia itu adalah kuda hitam, Ducati. Honda itu adalah kuda poni. Terakhir, yang satu orang yang belajar memanage ban, karena kamu tuh bicara memanage ban dan saya ingat sesuatu, adalah Jorge Martin. Ingat gak? Tahun lalu dia selalu jatuh karena habis banyak, tahu awalnya dia leading sampai mundur. Tapi jangan lupa loh, di Mugello dia pakai hard soft. Sementara kan pilihan paling bagus dari Pecco hard medium. Dan kebanyakan pembalap kemarin hard medium. Dengan ban soft, Pecco bilang waktu di sprint race aku lap terakhir di lap ke-11 aku udah limit banget dengan belakang habis total. Tapi erangnya si orang ini, setan ini bisa main race dengan 22 lap dengan ban
soft belakang, dan dia selesai juga terakhir kan udah deketin Peko. Ya mungkin Peko udah punya amannya, udah turunin throttle. Tahu sendiri kalau kamu leading nah ada gapnya itu kamu nggak usah sampai. Tapi kita, makanya saya bilang bahaya ini anak. Jadi kalau poin itu Om ya, kadang di Moto2 pun ada yang ngambil opsi rear pakai soft atau medium. Sebenarnya balik lagi ke setup dari tim mekanik dengan si rider. Dia confidence nggak pakai ini, karena kan kadang during free practice kita bukan pakai ban baru, kita pakai ban race sebelumnya. Misalkan race sebelumnya di misalnya di Jerez gitu, kita pakai ban yang di Jerez untuk di FP1, karena kita mau tahu nih setelah 25 lap bannya tuh feelingnya seperti apa dengan ban yang soft, supaya radarnya oke, saya confidence pakai ini. Nah kebetulan mungkin dengan stylenya si Martin ini, ban soft ini dengan kontrolnya yang luar biasa, dia bisa ngehold. Walaupun dia nggak bisa torque yang kayak si Peko, karena di last 5 lap mungkin Peko dengan ban mediumnya itu gripnya masih oke. Dia masih ada sisanya. Ya karena tapi menurut saya nih karena soft ini mungkin udah sedikit habis, tapi si Martin ini bisa ngarahin motor lebih awal, karena kan dia akan gunain slotnya untuk itu ini bagus. Jadi gini, bahasa yang disederhanakan adalah dalam satu kalimat saja, kenapa menggunakan ban yang dipakai di race sebelumnya untuk mensimulasikan seolah-olah itu sudah di akhir balapan seperti apa. Apakah motor masih bisa dikontrol atau tidak. Tapi menggunakan ban lebih lama. Karena kalau pakai ban baru ya waktu free practice sudah keburu habis dan ngabisin stok. Lanjut. Satu lagi yang kita bicara soal ban, ada news. Kemarin Barbier dari Pirelli datang di track. Dan dia ketemu langsung sama Mr. Carmelo Ezpeleta. Karena karena katanya dari tahun depan di Moto3 dan Moto2 kan kontrak habis, katanya sponsornya jadinya Pirelli. Dan menurut saya itu ini adalah sesuatu kabar yang gembira bro, karena Dunlop tahu sendiri di Moto2 kamu tahu kurang banget ya. Jadi apalagi gitu aja. Jadi kita tahu juga selama baru kemarin kan waktu di Misano ulang tahun Pirelli 20 tahun ya, 20 tahun ulang tahun, di mana sukses banget, berhasil banget, dan semua pembalap di Superbike kita sendiri kita pernah kan pakai Pirelli itu luar biasa ya kan. Yang disebutin itu Pirelli-nya RPMS, perusahaannya udah nggak ada. Oke? Dan saya pun belum dapat pesangon. Terima kasih. Lanjut. Dan jadinya kan katanya Pirelli kan, dan itu lucunya apa? Hati-hati Michelin, karena tahun 2026 bukan cuman Moto3. Bukan cuma Moto3, tapi katanya MotoGP. Mungkin pembicaranya mungkin MotoGP juga akan ganti Pirelli. Kita nggak tahu ini. Tapi kalau nggak mungkin ya, kalau kamu Pirelli ya, sebesar Pirelli ya, sekarang dia tuh Brazil juga di Formula One loh, jangan salah. Itu dia punya pengalamannya yang luar biasa. P0 ya. Ya. Kalau misalnya seorang Pirelli, emang dia mau masuk dulu. Tapi tujuannya Pirelli pasti nggak mungkin Moto3 atau Moto2. Mereka mau kue yang besar loh bro. Makanya saya bilang, siapa tahun 2026 yang jadi sponsor utama juga karena kan dia sama Dorna juga kan, di Superbike punya Dorna juga. Dan sekarang kita pakai logika ya. Dalam beberapa hal gitu di dunia motorsport gitu loh. Apalagi kita pemakai motor ya. Kamu mobil sekarang, kan anak motor. F1 Pak. Mobilan Pak. Jangan endorse dia Pak. Mobil. Terus? Ya gini, kita bicara realistis antara produk yang ada di TV. Dunlop yang dipakai di Moto2 dan di Kejurnas IRS, ban kesayangan Bapak kan, dari teman Bapak waktu itu kan. Nah, bukan saya yang beli Pak. Iya sih. Jadi gini, kalian kadang-kadang kita pakai logika nih. Di dunia balap, kadang-kadang apa yang sering kita lihat di TV dengan di dunia nyata itu berbeda. Mungkin kita di TV kita ngelihat ban Bridgestone, ban Michelin, ya kan? Tapi kalau di dunia anak motor, semuanya pasti milihnya Pirelli. Iya, kalau karena kan, itu udah pasti. Iya, karena memang kualitasnya itu beda. Mereka sorry ngomong, apa yang kalian sponsor di dalam balapan kadang-kadang di dunia nyata itu berbeda total. Bukan cuman di on road loh. Kita bicara off-road pula. Off-road pula Pirelli sama Metzeler. Metzeler tahu, Metzeler yang punya Pirelli juga, sama coba aja. Kamera. Ini dua motor yang berbeda. Satunya MV Agusta yang perusahaannya udah bentar lagi almarhum di Indonesia. Itu. Tapi dia masih top loh di Super Sport loh bro. Ini masih top. Ngabisin sisa budget. Oke. Lalu ini Honda.
Pirelli ya, pastilah. Dan jangan salah, ini kalian banyak nggak tahu, dan Matteo juga nggak pernah bahas kalau bahas Superbike, bahwa ban yang digunakan di super sport adalah ban yang dipakai di jalan raya. Betul itu. Ban yang dipakai di jalan, dan super sport itu hanya beda tipis dengan Moto2. Jadi bayangin nggak betapa bagusnya ban Pirelli. Iya betul. Gitu. Semoga Pirelli Indonesia mau sponsorin kami, karena Pirelli FPMS rekanan saya juga udah nggak ada. Lanjut. Oke, kita lanjut ke Moto2 dengan Super Pedro. Karena kemarin Super Pedro ya bro. Fastest delivery pizza. Ya, meskipun dia salah tulis pizza ya, pizza seharusnya pizzerias ala America style, tapi nggak apa-apa lah, kita maafin dia dengan weekend yang sangat menarik, luar biasa dengan Pedro di FP1, FP2, FP3. Cuman di kualifikasi dia kalah sama Canet selesai kedua. Tapi selain itu weekend kemarin selalu di depan. Dan di free practice bukan dia jauh banget daripada yang lain. Dia punya, kenapa? Karena kan di Le Mans dia bikin salah. Waktu di belakang Albolino dia mau nyusul, dia jatuh, dan dia tuh pusing, dia bilang karena saya lama banget gapnya kemarin gara-gara Kazakhstan gak jadi kan, jadi dia pusing, aduh saya bikin kesalahan besar sekali kapan, dan dia tunggu momentum, dan itu champion untuk balik di Mugello di rumahnya Arbolino sendiri, dia itu berprestasi luar biasa. Tapi Arbolino sendiri pintar, dia nggak maksa. Tapi Arbolino sebetulnya bisa dibilang untung kemarin bro. Kamu tahu kenapa? Karena dia di weekend jelek banget. Dari FP1, FP2, FP3, dia jelek sekali dia. 10 besar aja susah. Dia justru start dari P10. Waktu di race bisa dibilang beruntung juga. Kenapa? Yang punya pace-nya untuk ikutin Pedro cuma satu adalah Lopez. Ya. Tapi Alonso Lopez kan gara-gara awalnya waktu start kan malah yang maju di depan kan Sam Lowe. Ya. Tetapi Sam Lowe itu tikungan pertama di depan, tapi Pedro nggak mau kalah, langsung ngambil. Abis itu yang punya Lowe rada susah ikutin Pedro, tapi yang punya pace-nya kan karena waktu kemarin mungkin nggak paling di depan Alonso Lopez, tapi dia punya pace-nya yang luar biasa, yang cuman satu-satunya yang bisa match dia. Dan dia overtake, mungkin kesalahan dia overtake Sam Lowe terlalu cepat. Meskipun menurut saya itu race accident. Menurut saya ya itu ada lubang besar, dia masuk, itu dia tutup, itu satunya jatuh. Kalau dikasih long lap penalty, oke? Yang konyolnya nanti kamu bicara, yang konyolnya apa? Dikasih long lap penalty, oke lah, rada kasar masuknya, tapi ada lubang, dia masuk, dia nggak dorong loh, yang satunya yang tutup, right? Yes. Sama balik lagi yang Ayrton Senna bilang, kalau pembalap lihat kesempatan untuk overtake dan ada lubang, dia pasti masuk. Kalau nggak masuk bukan pembalap. Betul. itu jelas dong, itu saya setuju banget. Dia masuk, oke, dikasih long lap penalty. Waktu dia long lap penalty, karena dia di belakang banget Pedro, mungkin waktu dia nggak mau ketinggalan terlalu jauh. Ya, dia kan keluarnya terlalu cepat tuh. Dia tuh tahu nggak ke gravel bro. Ya, dia sempat ke gravel. Dia gravel, dan dia kehilangan 6 second. Jauh sekali dong. Tahu nggak race direction apain? Dikasih long lap penalty lagi yang kedua. Saya bilang, sekarang ini nggak masuk akal menurut saya. Dia tuh buang waktunya udah lebih daripada seharusnya. Kenapa kamu harus kasih lagi long lap penalty? Karena peraturannya bilang bahwa kamu memang nggak boleh touch the white line. Oke lah bro. Kalau inside, kalau outside kan. Iya betul. Tapi kita harus lihat juga apa yang terjadi dong. Dia kasihan udah kehilangan. Menurut saya long lap penalty, aku kalau race direction nggak kasih. Satu. Oke lah sedikit ekstrem tapi masih di dalam balapan. Ini terakhir ini terlalu Barbie ya bro, jadinya ya. Aku nggak terlalu suka ini Barbie style itu ini ya. Kebanyakan komplain. Aku suka Mark karena nggak pernah komplain ya. Kalau keras sedikit udahlah, jangan selalu ini, selalu itu, selalu ini. Nggak habis kalau begitu ya. Kalau kita terlalu permisi ya, aku mau lewat dulu. Permisi ya, aku lagi lewat ini. Orang kasih klakson aja, hello, atau kasih kaca spion untuk lihat siapa yang datang dari. Gak bisa kayak begitu, oke? Tapi Lopez kemarin lakukan sesuatu extraordinary. Long lap kedua, dia selesai di posisi 14, dan dia kejar semuanya sampai oke lah, terakhirnya banyak habis. Pasti. Banyak habis. Tetapi dia coba usahakan. Jadinya
kenapa saya bilang Arbolino? Oke, satu Sam Lowe jatuh, dua Lopez punya masalah itu. Canet waktu dapat pole position, lap berikutnya jatuh dan patah tangan. Canet punya pace loh kemarin. Iya. Dia tuh fight dengan posisi 3 sampai terakhir. Dixon. Salah satu Salah. Philip Salah punya speed. Tim Grace ini kencang banget. Tetapi ban depan habis juga. Nah, dia harus mundur. Yang naik Dixon. Jadi bisa dibilang Arbolino kemarin beruntung tapi dia top. Karena di weekend di mana dia nggak bisa dapat setupnya. Dia nggak dapat feeling. Sampai di starting grid dia masih ganti dalam suspensi, springnya masih ganti karena mereka belum ketemu, karena Arbolino nggak punya feeling dengan depan, dan dia bilang pula di racing itu aku nggak, tapi bisa selesai kedua di rumah dan kehilangan cuma 5 poin dan masih leading championship. Bagus. Apa yang tadi kamu bilang soal Lopez itu, soal tabrakan menurut saya dari pembalap sendiri lah. Menurut kamu gimana, Matteo? Mungkin terlalu terlalu baik ya. Kalau dari pas Lopez move ke Bosco Scuro kan di GP itu emang udah kelihatan klop dengan sasisnya kan. Terus di race sebelumnya juga Lopez sama Bosco Scuro emang pace yang salah satu rider yang pace yang bisa ngimbangin Pedro Acosta dan Tony Arbolino. Karena kan sekarang yang dominan ya Tri itu. Nah, untuk case yang tadi setelah touch itu oke loh. Maksudnya dengan race direction yang sekarang touch jatuh pasti kena long lap penalty. Tapi nggak selalu. Iya, tapi long lap penalty kalau si Alonso sepenglihatan saya kemarin dia itu emang gak mau terlalu kehilangan gap dengan Pedro Acosta karena dia tahu dia bisa finish mungkin di depan. Tapi dia terlalu over speed. Karena gak bisa stopping baik, akhirnya dia ke gravel sedikit, tapi dia emang best banget karena dia mundur jauh banget dan second long lap nanti masih ngelakuin lagi dan dia bisa finish ke 6 ya kalau nggak salah. Ya. Dan menurut saya ya itu super banget. Tapi menurut kamu adil nggak dikasih second lap penalty? Harusnya kalau saya second lap long lap penalty itu harusnya nggak dikasih karena dia udah lose a lot of time. Karena kan normal long lap penalty misalkan 2 second, tapi kalau dia udah lebih dari 2 second, kecuali dia kurang karena dia motong. Oke, kita kena double long lap. Tapi kalau dia more than 2 second berarti 4 second dan udah lebih dari 4 second harusnya ya udah gitu harusnya. Ya, yang satunya lagi yang kita harus mention sebetulnya saya lupa itu ada Celestino Vietti. Dia bagus banget, dia punya speed kemarin. Tetapi gara-gara tabrakan antara Aldeguer dan Darren Binder, kan dia udah di situ, dia udah mau jatuh, dia drop di posisi 21 loh. Dari 21 dia naik sampai selesai di posisi 5. Jadi kemarin kenapa Arbolino untung lagi? Sebetulnya Canet, Vietti, Salah sama Lopez dan Sam Lowe punya dan Marcos Ramirez masih di belakang. Siapa? Marcos Ramirez masih di belakang. Dai, kalau kita bicara loncat kepada Moto3, dai, kamu aja deh atau yang extraordinary Mr. Bang Bang Pistolero. Mr. Consistent. Kamu tahu nggak mereka panggil apa di pit? Bang Bang Pistolero. Pistolero is kalau di Far West itu orang yang dulu bunuh semua orang. Gunslinger. Ya, gunslinger itu. Gunslinger itu dia itu karena dia itu baru 18 tahun loh. Ya, dan kenapa kelebihan dari dia kemarin di race itu apa menurut kalau kamu? Saya lihat, karena saya ada pikiran juga. Karena kalau saya lihat tuh tahun lalu kan dia cedera ya parah ya kaki ya kan. Tahun ini tuh dia benar-benar dewasa dan meskipun masih kecil. Iya, masih kecil. Maksudnya dewasa dalam artian race-nya itu dia dewasa pemikirannya dan dia dan tim Tektra itu di Moto3 dia itu support dan bantu banget si rider karena makanya saya bilang tim itu sangat membantu rider itu 100%. Karena kalau dari crew chief atau mekanik dan segala macam sampai yang ganti ban aja nggak connected sama rider itu akan susah improve. Gitu. Karena saya pernah ngalamin sendiri ketika tim itu sangat berpengaruh sehingga kita bisa podium. Nah, ini yang terjadi di Dani Holgado dan Hervé Poncharal kayaknya trust banget sama si Dani Holgado. Betul. Makanya dia sampai 3 kali berturut-turut kan podium pertama dan udah 3 kali juara deh. Iya, dan menurut saya dia champion contender buat tahun 2023 karena si Oncu bagus, dia super fast juga.
Tapi emang belum konsisten karena kan baru pertama podium dia kan di tahun ini. Betul. Tahu nggak kuncinya apa menurut saya? Kalau kamu lihat dari free practice kemarin, aku ikutin semua. Dennis Oncu punya pace-nya tuh dan speed-nya tuh top luar banget. biasa, luar biasa. Dia tuh setiap lap jauh banget, setengah sekon, 6 sekon semua. Sampai meskipun dia nggak menang, dia kan top banget. Semuanya bilang, wah ini pasti Dennis besok berdominasi dan gap. Olgado bilang, kalau gap di Mugello nggak mungkin bisa. Iya. Kalau race beda. Apalagi lurusnya itu panjang sekali. Dan slipstreamnya kan di Moto3 itu Iya, luar biasa. luar biasa. Nggak bisa kamu kabur. Oke? Dennis Oncu kesalahannya apa? Di lap terakhir. Mereka antara Dennis Oncu, Olgado sama Sasaki. Overtake-nya di 17 lap terakhir itu gila-gilaan. Bapak itu terus. Tapi salahnya Dennis Oncu apa? Nomor satu, dia kalau kamu lihat terlalu nervous di atas motor. Selalu banyak begini ikutin saya tuh. Itu pembalap. Ngapain kamu harus sibuk urusin pembalap yang lainnya? Lo urusin diri sendiri. Betul. Meski kamu udah punya pace, kamu udah kencang sekali, punya motor yang paling bagus, punya pengalaman. Karena pengalaman Dennis Oncu di Moto3 jauh lebih daripada Olgado. Jauh, men. Olgado kan baru. Oke? Dia terlalu sibuk dengan itu. Dan selain itu, di lap terakhir dia salah besar. Dia udah belajar dan udah tahu bahwa kalau keluar bersama slipstreamnya dengan Moto3 di lurus panjang segitu pasti kalah. Dan Dennis dan Daniel Olgado itu nggak mau overtake di situ. Dia iseng aja. Masa kamu rookie ya, ini umur 18 tahun, bukan rookie tapi anak muda sekali, belum punya pengalaman banyak, baru rookie tahun lalu, kamu bisa kalah pengalaman dengan masalah kayak begitu. Dan ini podium pertama, dan dia nggak pernah juara race di Moto3 dan segala macam lama loh. Menurut saya talenta super, seperti kamu bilang. Dennis Oncu adalah orang Turki yang paling kencang, aku suka banget. Dia tuh galak, dia itu agresif, dia itu punya semua untuk jadi juara dunia. Dan kalau kalah gara-gara dia itu terlalu emosi, dia harus belajar menjaga emosinya. Karena kalau kita bicara skill, he's super, man. He's super, he's very good. Itu keluar dari sekolah Kenan juga ya. Dengan Chan Oncu, Dennis Oncu, Toprak semua, dan siapa namanya? Batin, semuanya kan timnya salah. Ya itu semuanya itu punya manajer, top manajer yang luar biasa, yang 5 kali juara dunia super sport. Yang bukan main Kenan, bukan main. Bukan top banget. Ya, Toprak bukan main. Dia sekomplok orang Turki ini extraordinary. Dan pasti dimarahin habis-habisan sama Kenan. Ya pasti karena Kenan sangat keras orangnya. Dan harus keras kalau mau jadi pembalap. Betul. Sayang, kemarin saya sebetulnya pengen si Dennis menang. Tapi saya bilang, waktu dia overtake, saya bilang, aduh salah. Ini kalah, pas benar itu kalah. Yang dia hampir kalah juga sama Sasaki loh. Iya, hampir ketangkap juga. Dikit banget. Ya, back to back podium, Sasaki udah mulai jadi confidence juga. Confident dan konsisten. Pokoknya yang balapan seru banget. Seru banget. Tapi kalau saya lihat tuh kemarin Oncu itu dia punya tekanan karena dari EP1 sampai qualifying dia super. Jadi dia punya tekanan, dia harus ke 1. Iya betul. Tapi si Olgado ya dia lebih tenang karena dia udah confidence dengan podium yang dia udah capai. Ya udah. Kita tunggu aja. Betul. Aku lihat berapa kali Dennis gini. Saya lihat dari sini, ngapain dia angkat tangan terus, disuruh ikut. Masa orang di depan suruh yang lainnya ikut. Padahal mereka udah gap loh dari kelompok kedua. Yang satu lagi yang kemarin yang lagi salah satu calon juara dunia ini Ortola. Sebetulnya dia kemarin start dari paling terakhir gara-gara kena penalti sama Nepa, sama Moreira, makanya nggak ada di grup depan karena mereka nakal-nakal seperti biasa. Nunggu-nunggu. Waktu di kualifikasi tunggu-tungguin. Not only start from the last, bukan start cuma dari paling belakang, dikasih long lap penalti lagi. Finish Moto3. Tapi masih selesai nomor 9 dan nomor 11. Menurut saya luar biasa karena Ortola punya. Tapi dia buang kesempatan. Dan Olgado kenapa pinter? Dia ambil kesempatan ini. Di mana lawannya dia start dari paling belakang untuk jadi juara. Bukan juara race tapi juara 1. Itu luar biasa. Dan satunya lagi kita mungkin bicara next race adalah Sachsenring. Sachsenring ya langsung. Tracknya gimana? Nah, Sachsenring ini continue high speed corner. Tracknya kecil
kecil banget, tapi dia banyak up and downhillnya juga super fast. Dan ada waterfall. Itu ya kan, waterfallnya tuh susah itu ya katanya. turn satunya juga ke kiri naik, kan terus dia, turun, ke kanan ya, ke kanan makanya itu kiri. bahaya ya, karena keburu dingin bisa jatuh banyak sekali yang jadi turn ke kiri 11 kiri kalau kiri saya nggak ya salah. kiri terus Turn kanan 11 pertama ya. itu di turn 1. Nah terus itu pasti di FP1 ini banyak pembalap yang tadi kita bilang pakai ban dari Mugello supaya tahu karena kan di Sandspring ini pasti seperti kurang lebih sekitar 30 lap MotoGP karena kan tracknya Karena pendek, panjang. 3, berapa kilometer ya? Nah saya lupa. terus kita bakal lihat seringnya overtake. Nah kita akan lihat juga apakah Mr. Confidence Pecco Bagnaia akan dominan karena Jorge Martin juga mulai bahaya dan Bezzecchi akan improve pastinya. Dan KTM di sana juga pasti dan karena KTM, pendek nggak ada ini. Menurut kamu Mark menang nggak? Kalau sprint race aku masih yakin. Tapi kan track dia ini. Iya. Motornya kan abal-abal. Tahu, tapi tahu Rins kan waktu di USA juga menang. Menurut kamu bisa nggak? Punya kesempatan nggak? Punya kesempatan tapi agak untuk musim ini. Menurut kamu? Menurut saya podium paling. Kalau saya lihat dari FP1 sampai FP2 top 3 sih mungkin, tapi kalau untuk menang mungkin agak sedikit berat. Kalau Matteo bilang race 2 long race, Marc Marquez juara 1. Oke guys, let's see. Bye. Brother, dadah.